Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, anak-anakku. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ayo siapkan semangat kalian. Bernyanyi bersama ibu di sini. Masih ingat kan dengan lagu tepuk tangan? Ya, mari bersama-sama. Siapa anak sehat tepuk tangan? Siapa anak semangat tepuk tangan? Siapa anak sehat, siapa anak semangat, siapa anak hebat tepuk tangan. Ya, anak kelas 5 semuanya hebat. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1. Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf dalam bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik dapat memahami isi bacaan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Anak-anakku, kosakata bahasa Indonesia yang harus kalian ketahui sebelum belajar pada bab ini antara lain teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang sudah tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran yang ada. Kata kunci adalah kata-kata yang kalian anggap penting dalam sebuah paragraf. Untuk mendapatkan kata kunci, kita harus membaca dengan seksama. Untuk bacaan di bawah ini, mari kita temukan kata kunci tiap paragraf bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan kalor atau panas. Mari kita baca bersama-sama teks sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis
menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kalian rasakan? Setelah kalian melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kalian merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan kalian dan gesekan antar mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Anak-anakku yang hebat, mari kita temukan kata kunci pada tiap paragraf dari bacaan di atas. Tetap disimak buku kalian ya. Untuk paragraf yang pertama, kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Untuk paragraf yang kedua, setelah kita baca dengan seksama, kita menemukan kata kunci yaitu manfaat energi panas matahari. Sedangkan paragraf yang ketiga, kata kuncinya adalah gesekan menimbulkan energi panas. Paragraf yang keempat, kata kuncinya adalah gesekan batu kering dan percikan api. Setelah menemukan kata kunci, kita dapat membuat ringkasan bacaan dengan urutan yang tepat. Untuk lembar kerja yang pertama, siapkan buku tugas kalian dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kalian ketahui. Yang ketiga, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kalian. Yang keempat, bagaimanakah cara nenek moyang kita mendapatkan api? Dan yang kelima, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Sekarang anak-anak tentu semakin paham dengan panas dan sumber energi panas. Sumber energi panas adalah semua yang dapat menghasilkan panas. Di rumah, banyak alat-alat listrik untuk menghasilkan panas. Baik, sekarang untuk lembar kerja yang kedua, lengkapilah tabel berikut ini yang terkait dengan kegiatan di rumah
alat-alat yang menghasilkan energi panas. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar, yaitu es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Gambar kedua, es batu yang diletakkan di dalam ruangan. Dan yang ketiga, es batu yang diletakkan di dalam almari. Ya, anak-anak bisa menyiapkan ini di rumah. Letakkan 3 es batu tersebut dalam 3 ruang yang berbeda. Kemudian, diskusikanlah bersama orang tua kalian, es batu yang manakah yang akan mencair terlebih dahulu dan mengapa itu bisa terjadi. Anak-anakku, hari ini kita sudah belajar 3 hal. 1. Menuliskan kata-kata kunci dalam paragraf. Yang kedua, memahami isi bacaan. Dan yang ketiga, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.